Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait mekanisme pasar Islami. Sebelum itu, kami dari kelompok 26 dengan anggota saya Ramadhani Dunia Hayati dan saya Zafira Aziati. Kami akan mulai membahas mekanisme pasar Islami. Oke, bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Mekanisme pasar Islam merupakan sistem yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, berfokus pada terciptanya pasar yang adil, transparan, dan menyejahterakan semua pihak. Dalam pasar Islami, aktivitas ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan pengaturan harga tidak hanya bergantung pada interaksi antar pembeli dan penjual, melainkan juga dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan etika untuk mencegah eksploitasi. Prinsip ini menjadikan ekonomi Islam unik, di mana tujuan utama pasar adalah mendukung kesejahteraan bersama daripada hanya sekedar memaksimalkan keuntungan. Konsep ini berakar pada larangan atas praktik riba dan gahar, yang dianggap merusak keseimbangan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas nih. Yang pertama, tentang konsep pemikiran ilmuwan Islam, dan yang kedua, tentang mekanisme pasar dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep pemikiran ilmuwan Islam, dan yang kedua, untuk mengetahui tentang mekanisme pasar dalam Islam. Baiklah, pemikiran ilmuwan Islam. Yang pertama ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas banyak menulis tentang moralitas ekonomi dalam satu karyanya yang paling terkenal, Summa Technologica. Thomas Aquinas mengadopsi banyak gagasan Aristoteles. Ia mengembangkan konsep just price yang bertujuan untuk memastikan bahwa harga pasar di pasar tidak mengeksploitasi atau merugikan siapapun. Menurut Thomas Aquinas, just price adalah harga yang mencerminkan nilai sebenarnya suatu produk dan menghindari spekulasi dan manipulasi juga. Beberapa poin penting dalam pandangan Aquinas mengenai mekanisme pasar antara lain, penekanan pada pentingnya perdagangan yang adil dan tidak merusak pihak manapun. Dianggap tidak adil jika harga suatu produk di pasaran itu terlalu tinggi atau rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Lalu bagi Thomas Aquinas, ilmu ekonomi bukan sekedar soal supply dan demand, tapi juga harus sejalan dengan etika. Menurutnya, pasar harus berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat melayani kebutuhan manusia tanpa melanggar prinsip moral. Yang kedua, ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan seorang utama dan filosofis Islam yang membahas ilmu ekonomi dan konsep keadilan di pasar. Seperti Thomas Aquinas, ia percaya bahwa pasar harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Ibnu Taimiyah mendukung prinsip pasar bebas dengan pengawasan untuk mencegah manipulasi dan eksploitasi harga. Ibnu Taimiyah memberikan opini bahwa harga harus ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Namun, dia juga menekankan untuk pihak berwenang harus melakukan intervensi ketika harga tidak mencerminkan keseimbangan pasar yang adil, seperti dalam kasus penimbunan atau monopoli yang merugikan. Bagi Ibnu Taimiyah, untuk menjaga stabilitas pasar, transaksi harus jujur dan transparan. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa tingkat harga ditentukan oleh kekuatan permintaan, demand, dan penawaran supply. Pasokan mungkin berkurang ketika inefisiensi produk yang dihasilkan atau tekanan pasar. Perubahan penawaran dinyatakan sebagai kenaikan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan selalu ditentukan oleh preferensi dan pendapatan konsumen. Nah, dari ilmuwan Islam tadi, yaitu Thomas Aquinas dan Ibnu Taimiyah, mempunyai pandangan yang sama mengenai beberapa poin penting, seperti keduanya percaya bahwa pasar harus diatur berdasarkan prinsip moral untuk menghindari eksploitasi, spekulasi, dan penipuan. Lalu, baik Aquinas maupun Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya harga yang adil yang mencerminkan nilai barang yang sebenarnya tanpa manipulasi. Terakhir, keduanya sepakat bahwa pemerintah dan pihak berwenang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan intervensi ketika pasar menjadi tidak adil atau ketika terjadi penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir besar dalam dunia Islam yang memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan sosiologi. Dalam bukunya yang terkenal Al-Muqaddimah,
Ibnu Khaldun mengembangkan konsep-konsep yang sangat progresif tentang peran ekonomi dan perdagangan dalam masyarakat yang masih relevan hingga saat ini. Ibnu Khaldun secara khusus menulis bab berjudul Harga Kota. Ia mengklasifikasikan jenis barang menjadi dua jenis barang, yaitu barang primer atau pokok dan barang sekunder atau barang pelengkap. Menurut pendapatnya, seiring berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah, maka permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok akan semakin meningkat dan menjadi barang prioritas bagi. Dan seiring dengan perubahan gaya hidup, permintaan konsumen terhadap barang sekunder atau barang pelengkap juga akan bertambah. Jika suatu barang kekurangan pasokan, maka harganya akan naik. Ketika suatu barang melimpah, harganya akan turun. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya persaingan pasar yang sehat, sejalan dengan prinsip pasar bebas Islam. Persaingan yang sehat diyakini dapat menjamin stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketimpangan. Ibnu Khaldun juga menentang praktik penimbunan dan monopoli yang merugikan konsumen dan berujung pada ketidakstabilan harga. Ibnu Khaldun itu seperti Ibnu Taimiyah yang mengamati naik turunnya harga di berbagai negara. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Ibnu Khaldun fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah fokus pada strategi menghadapi situasi tersebut. Ibnu Taimiyah hanya menegaskan selama mekanisme pasar berfungsi dengan baik, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dan dalam penetapan harga. Dan jika mekanisme ini tidak berfungsi dengan baik, pemerintah terdorong untuk menerapkan pengendalian harga. Dan menurut Ibnu Khaldun, pemerintah mempunyai peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan memperketat peraturan dan melindungi perdagangan yang adil. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang mekanisme pasar Islam. Mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dibuat berdasarkan interaksi antara pembeli dan penjual di suatu pasar. Dalam mekanisme ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat, sementara pasokan tetap, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika pasokan melebihi permintaan, maka harga cenderung turun. Dalam konsep Islam, penawaran dan permintaan harus bersifat konsensus dan tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk berdagang pada tingkat harga tersebut. Equilibrium pasar terjadi pada perpotongan kurva penawaran dan permintaan pada keadaan antara diminkum. Jika terjadi sesuatu yang mengganggu keseimbangan, negara harus melakukan intervensi pasar. Lalu para ahli fikih merumuskan hal ini sebagai harga yang setara. Konsep ini memegang peranan penting dalam ilmu ekonomi, yaitu kondisi persaingan dan pasar persaingan sempurna. Struktur pasar lainnya seperti monopoli, oligopoli, dan duopoli sebenarnya tidak dilarang dalam Islam, selama tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan produsen melebihi keuntungan normal yang seharusnya diperoleh di pasar tersebut. Islam mengatur bahwa kompetisi harus diadakan secara adil dan segala tindakan yang dapat mengarah pada penipuan dilarang dalam Islam. Islam memiliki beberapa larangan terhadap kegiatan penjualan untuk memastikan transaksi mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum. Islam memiliki beberapa larangan terhadap kegiatan penjualan untuk memastikan transaksi mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum. Yang pertama yaitu ada riba atau bunga yang berlebihan. Praktik pengambilan bunga atau keuntungan berlebihan dalam transaksi, terutama dalam transaksi pinjaman, riba dianggap eksploitasi dan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi serta merugikan pihak yang peminjam yang lemah. Lalu selanjutnya ada gharar atau ketidakpastian. Adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau keraguan dalam harga, kualitas, atau ketersediaan barang. Misalnya menjual sesuatu yang tidak jelas atau belum ada kepastian tentang barang yang diperjualbelikan. Lalu yang selanjutnya ada penipuan atau manipulasi atau tadlis. Memanipulasi informasi tentang produk seperti menyembunyikan cacat atau memberikan informasi palsu untuk menaikkan harga. Contohnya, menjual barang dengan cacat tersembunyi tanpa memberitahu pembeli atau mengurangi timbangan. Lalu selanjutnya ada ikhtiar atau menimbun barang.
Menimbun barang dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Praktik ini dianggap melanggar prinsip keadilan. Selanjutnya yaitu ikhtiar atau memonopoli barang atau jasa di pasar sehingga dapat mengontrol harga. Merugikan konsumen dengan menjual barang lebih sedikit tetapi dengan harga yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu menjual barang haram atau tidak halal. Islam melarang penjualan barang-barang yang tidak halal atau yang diharamkan dalam syariat seperti alkohol, babi, dan narkotika. Lalu selanjutnya yaitu bai al-ma'dum atau barang yang tidak ada. Menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum tersedia oleh si penjual. Dalam Islam, transaksi harus didasarkan pada kepemilikan yang sah dari barang yang diperjualbelikan. Lalu selanjutnya yaitu ada maisir, unsur perjudian atau spekulasi berlebihan yang menimbulkan kerugian besar atau keuntungan tidak jelas dalam transaksi. Yang selanjutnya yaitu ada intervensi pasar. Intervensi pasar adalah tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas tertentu yang mempengaruhi mekanisme pasar guna mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau menghindari krisis ekonomi. Dalam kondisi ideal, pasar berfungsi secara efisien melalui mekanisme alami, permintaan, dan penawaran. Dengan harga kuantitas barang ditentukan oleh interaksi bebas antara pembeli dan penjual. Intervensi pasar, pemerintah tidak serta-merta ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan barang, tetapi juga untuk menjamin kelancaran perdagangan antar kota dan daerah. Lalu dalam konsep ekonomi Islam, pengendalian harga memerlukan sebab-sebab seperti perubahan permintaan dan penawaran yang sebenarnya, sehingga mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Selain itu, ada juga penyebab lain, seperti distorsi permintaan dan penawaran aktual. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian diterapkan dengan menghilangkan distorsi, seperti melakukan intervensi harga untuk mengembalikan harga ke distorsi sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada intervensi harga, ceiling price. Ceiling price atau batas atas harga adalah batas harga maksimum yang ditetapkan pemerintah untuk suatu barang atau jasa tertentu yang tidak boleh dijual oleh produsen lebih dari harga yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut biasanya diterapkan untuk melindungi konsumen dari harga selangit, terutama untuk kebutuhan pokok yang berdampak pada banyak orang, seperti pangan, obat-obatan, dan bahan bakar. Batasan harga yang digunakan untuk menjaga akses terhadap barang-barang penting tetap terjangkau dan adil. Di pasar Islam, ceiling price dapat diperkenalkan sebagai bentuk intervensi untuk mencapai keseimbangan pasar yang adil dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Lalu, prinsip intervensi saat ini adalah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat dihasilkan dari monopoli, perawatan setelah sekolah, dan harga pasar yang terlalu tinggi karena situasi krisis. Prinsip-prinsip ini dapat berupa, yang pertama yaitu prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Islam mengatur agar pasar bekerja secara adil untuk semua pihak. Jika harga yang ditentukan pasar terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat, pemerintah boleh melakukan intervensi untuk menetapkan price ceiling guna menjaga kemaslahatan. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun adalah contoh ulama yang membolehkan penetapan harga atau termasuk price ceiling apabila terdapat ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang membahayakan stabilitas ekonomi. Lalu selanjutnya ada larangan monopoli dan penimbunan atau ikhtiar. Islam melarang praktik ikhtiar atau penimbunan barang untuk keuntungan pribadi, yang seringkali menjadi penyebab utama harga naik tak wajar. Jika terdapat praktik monopoli atau penimbunan, maka pemerintah Islam didorong untuk menerapkan price ceiling untuk mengembalikan harga yang adil dan mengurangi efek kelangkaan. Lalu selanjutnya ada kepatuhan terhadap prinsip pasar yang sehat. Islam menganjurkan harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang sehat. Namun, jika mekanisme pasar ini terganggu oleh perilaku yang merugikan atau tidak adil, intervensi diperbolehkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Lalu selanjutnya ada intervensi harga, floor price.
Floor price atau harga minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas harga minimum yang dapat dikenakan terhadap suatu barang atau jasa di pasar. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dan pekerja dari harga yang terlalu rendah dan dapat merugikan mereka secara ekonomi. Kebijakan ini sering diterapkan pada produk pertanian dan upah pekerja untuk memastikan bahwa produsen dan pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya hidup mereka. Oleh karena itu, diperlukan harga minimum untuk menjamin kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah adalah memastikan bahwa pasar tidak beroperasi secara tidak adil atau merugikan masyarakat. Menetapkan harga dasar dapat menjadi intervensi yang diperlukan untuk menjaga kebaikan bersama, terutama ketika harga turun terlalu rendah sehingga merugikan produsen dan pekerja. Ketika harga pasar begitu rendah sehingga produsen dan pekerja mengalami kerugian, maka intervensi dalam bentuk harga minimum dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi zulisme dalam perdagangan. Dalam hal ini, berupa harga minimum dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan yang adil antara para pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, harga terendah memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada price floor, dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan dan tidak boleh menimbulkan kerugian lebih besar bagi pasar. Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak pada konsumen dan memastikan bahwa intervensi ini membawa kemaslahatan yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada mempertahankan persaingan yang adil. Persaingan yang adil adalah pilar penting dalam sistem pasar. Pemerintah boleh melakukan intervensi, tetapi tidak boleh menyebabkan pasar menjadi terlalu bergantung pada subsidi atau dukungan terus-menerus. Intervensi dilakukan sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi ketidakseimbangan sementara, bukan untuk menghambat persaingan alami dalam pasar. Lalu selanjutnya ada menghindari penimbunan dan ketidakadilan. Intervensi ini juga harus memastikan tidak terjadi surplus yang dapat menimbulkan penimbunan atau menyebabkan harga menjadi tidak realistis. Intervensi yang efektif dalam pasar Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan konsekuensi negatif lainnya. Dengan demikian, price floor dalam ekonomi Islam adalah alat untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adil, seimbang, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, ada intervensi harga Islami. Konsep ekonomi Islam tidak melarang kehadiran satu penjual atau monopoli, atau kehadiran penjual lain di pasar. Tetapi yang dilarang adalah eksploitasi, yakni praktik memperoleh keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang pada harga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, sangat menghargai hak untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak penjual maupun pembeli. Karena Islam menjaga hak pembeli dan penjual, intervensi pemerintah dalam penetapan harga diperbolehkan hanya jika kenaikan harga disebabkan oleh adanya distorsi nyata dalam penawaran dan permintaan. Alasan mengapa harga diperbolehkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Islam menekankan pentingnya keadilan atau adil dalam muamalah. Pemerintah dapat menetapkan harga guna mencegah pedagang yang mengambil keuntungan berlebihan yang menekan masyarakat, terutama terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Lalu selanjutnya ada kemaslahatan umum atau maslahah. Intervensi harga diizinkan untuk menjaga kemaslahatan atau maslahah ammah atau kebaikan bersama. Ketika harga barang kebutuhan pokok tidak terkendali, kondisi ini bisa menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok rentan. Dalam Islam, kepentingan masyarakat diutamakan dan pemerintah bertugas menjamin kesejahteraan rakyatnya. Lalu selanjutnya yaitu ada mencegah penimbunan dan penyalahgunaan pasar. Islam melarang praktik ikhtiar atau penimbunan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar. Jika harga barang tertentu naik karena penimbunan atau penyalahgunaan mekanisme pasar oleh pihak-pihak tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks stabilitas ekonomi, Islam memperbolehkan intervensi harga untuk mencegah inflasi yang berlebihan atau fluktuasi harga ekstrim
yang dapat merusak perekonomian. Keadaan ekonomi yang stabil dianggap penting agar masyarakat dapat beraktivitas dan menjalankan usaha dengan aman dan tentram. Jika tidak, ketidakpastian ekonomi dapat mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Taimiyah Prize. Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam terkenal abad ke-13, mempunyai pandangan penting tentang harga. Konsep harga yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sangat relevan dengan teori ekonomi Islam, khususnya keadilan harga. Prinsip penawaran dan permintaan, serta peran intervensi pemerintah, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga harus ditetapkan melalui mekanisme pasar yang adil dan transparan, dan menganjurkan intervensi pemerintah hanya jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari ketidakadilan. Menurut ilmu Taimiyah, intervensi harga terbagi dalam dua kategori. Yang pertama tidak adil dan secara adil. Intervensi harga dianggap tidak adil jika harga maksimum berada di bawah harga. Keseimbangan itu ditetapkan oleh mekanisme pasar, dan jika penjual dan pembeli tidak menipu atau merugikan pihak manapun, maka itu merupakan intervensi harga yang wajar. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan 3 situasi di mana intervensi harga dapat dilakukan. Yang pertama, ketika konsumen membutuhkan suatu produk, tetapi produsen hanya ingin menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Pemerintah dapat memaksa produsen untuk menetapkan harga yang lebih baik. Lalu yang kedua, pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap perbedaan harga antara produsen dan konsumen dengan memfasilitasi konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang ketiga, pemerintah dapat memberikan harga yang adil terhadap jasa tenaga kerja jika penyedia layanan bersedia bekerja hanya dengan upah di atas pasar. Oke, baiklah, kesimpulannya, secara keseluruhan, mekanisme pasar Islam berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Pemerintah berperan sebagai pengawas untuk menjaga pasar tetap adil, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak adil seperti monopoli dan penimbunan. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.